penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Proses kita telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Penyebutan nama-nama itu, khususnya Anies dan Ganjar, ini tidak terlalu mengejutkan. Karena bagaimanapun sejak awal dua nama itu, bahkan termasuk nama Andika, itu sudah disebut jauh-jauh hari oleh para pengurus wilayah Nasdem. Namun penyebutan nama itu menjadi sedikit mengejutkan dan menarik setelah kita mencermati dinamika politik terakhir jelang Rakernas berlangsung. Seperti kita ketahui, Rakernas ini dilangsungkan bersamaan dengan reshuffle kabinet ya. Pembukaan Rakernasnya itu berlangsung tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet jilid 3. Ini ada setidaknya 3 hal yang saya soroti ya. Ini pertama, menyangkut nama Anies yang tetap muncul dalam daftar calon presiden yang akan diusung oleh Nasdem. Kedua, ini tetap dimunculkannya nama Ganjar Pranowo, padahal secara halus Ganjar sudah menyatakan menolak. Dan yang ketiga, nama Erick Thohir, ini nama Menteri BUMN ya, Erick Thohir ini, yang berada dalam 3 besar yang dipilih oleh pengurus wilayah, itu ternyata tidak dipilih oleh Surya Paloh. Surya Paloh malah memilih untuk memasukkan nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama ini soal nama Anies. Banyak yang bertanya-tanya ini, apakah nama Anies akan tetap dimunculkan oleh Surya Paloh? Walaupun nama Anies ini paling banyak disebut oleh pengurus wilayah ya, itu ada 32 dari 34 Dewan Pengurus Wilayah yang menyebut nama Anies. Malah kalau kita breakdown lagi, 21 DPW itu menempatkan nama Anies di urutan pertama. Tapi kan kita tahu keputusan final itu berada di tangan Surya Paloh, dan kemudian kemarin sebelum mengumumkan, Surya Paloh juga menyebut bahwa ya nama Anies dan Ganjar itu belum tentu masuk gitu ya. Nah, menariknya yang harus kita soroti adalah pengumuman nama-nama capres yang tadi disampaikan oleh Surya Paloh itu hanya berselang 2 hari setelah pelaksanaan reshuffle kabinet jilid 3, kabinet Jokowi Ma'ruf ya. Sehari sebelum pelaksanaan reshuffle itu tanggal 14 ya, kita tahu Surya Paloh itu menemui Jokowi di istana. Media menyebut pertemuan itu mendadak dan dikaitkan dengan santernya salah satu nama Menteri Nasdem di kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, itu akan direshuffle. Dan Syahrul ini bersama dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Agraria serta Tata Ruang Sofyan Djalil sudah dipanggil oleh Jokowi. Ini adalah sinyal bahwa ketiganya itu akan dicopot. Ketika dipanggil ini, ketiganya juga dikabarkan memang sudah diberitahu akan direshuffle. Ternyata benar, Lutfi, itu Muhammad Lutfi dan Sofyan Djalil itu dicopot dari posisinya masing-masing. Sebagai Menteri Perdagangan, Lutfi digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Sofyan Djalil digantikan oleh salah satu orang dekat dari Jokowi, yakni mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Bagaimana dengan nasib Syahrul Yassin Limpo? Seperti kita ketahui, lolos, dia tetap bertahan di kabinet. Surya ini bahkan sudah memberi, bukan hanya dia tetap bertahan di kabinet ya, bahkan Surya Paloh itu bahkan semacam memberi jaminan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini tidak akan direshuffle sampai pemerintahan Jokowi berakhir.
Nggak ada. Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya, kata Surya Paloh ini usai apel siaga Rakernas Partai Nasdem itu pada tanggal 15 bulan 6. Jadi setelah pengumuman reshuffle ya. Nah, spekulasi yang muncul dengan tidak jadinya diganti Menteri Nasdem, tidak ada Menteri Nasdem yang dicopot, itu ada semacam trade off, ada tukar tambah politik antara Surya Paloh dengan Jokowi. Apa tukar tambahnya? Salah satunya adalah jangan sampai nama Anies itu muncul dalam daftar calon presiden dari Nasdem. Sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa diam-diam ini ada semacam rivalitas antara Anies dengan Jokowi. Di samping itu Anies ini kebijakan-kebijakannya juga dianggap selama memimpin Jakarta itu merugikan kepentingan para oligarki yang selama ini menjadi penyokong utama dari Jokowi. Karena itu kemudian Jokowi berusaha mati-matian untuk menutup peluang Anies supaya betul-betul dia tidak bisa muncul dalam bursa Capres 2024. Karena potensinya kalau sampai kemudian Anies mendapat tiket ini bisa mengubah peta politik. Karena memang dari hasil-hasil survei, nama Anies ini yang paling menonjol. Dan jangan Anda sebut bahwa kan hasil survei nama Anies itu berada di urutan ketiga, yaitu survei-survei yang dipublikasikan ke media. Tapi banyak juga survei-survei yang tidak dipublikasikan yang menyebut nama Anies sebenarnya lebih elektabilitasnya lebih tinggi dari Ganjar Pranowo, bahkan lebih tinggi dari Prabowo Subianto.